Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan atau ketong lanjutkan dengan session yang atau episode yang ke-16. Namun sebelum itu kita akan meralat ada beberapa hal di pada session atau episode yang ke-10. Itu dikatakan bahwa Andi Aziz itu ditangkap tanggal 14 April 1950 dan dibawa ke Jakarta dengan tuduhan bukan karena dia bertentangan dengan pasukan orang yang masuk, tetapi justru karena dia menangkap itu pemimpin APRIS yang ada di negara Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel Moko Ginta. Karena Letnan Kolonel Moko Ginta ini satu pro-unitarisme yang justru bertentangan dengan mekanisme kepimpinan yang ada di negara Indonesia Timur pada saat itu yang pro-federal, atau memang semuanya adalah federal. Namun dari federal ini mereka tidak terlalu pusing dengan hal-hal senjata, sehingga kompromis antara Letnan Kolonel Moko Ginta dengan Presiden Soekarno itu dianggap wajar oleh Soekarno, dan siapa yang menentang itu dianggap pemberontak. Jadi Andi Aziz justru dianggap sebagai pemberontak, padahal ini tidak benar. Kalau Soekarno dia sebagai Presiden RIS yang sebenarnya, dan dia berdiri atas kebenaran dan fakta-fakta yang wajar, maka justru kalau Letnan Kolonel Moko Ginta harus dimasukkan dalam penjara, bukan Andi Aziz. Tetapi justru karena mereka memang sudah menghendaki untuk membentuk suatu negara kesatuan, maka apapun yang dilakukan oleh golongan federal pada saat itu dianggap pemberontak, dan Andi Aziz dimasukkan dalam penjara pada saat itu. Disuruh datang ke Jakarta untuk untuk berbicara, tetapi itu hanya suatu alasan untuk dapat menangkap Andi Aziz. Oke, kita kira itu yang kita ralat. Dan kemudian pada tanggal 20 April itu 20 April 1950 pasukan APRIS pimpinan Kapten Worang tiba di Makassar, dan itu sudah seperti biasa pada sesi yang ke-10 atau episode yang 10 seperti itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa agak sukar pada saat itu, sebab Soekarno sebagai Presiden RIS juga Presiden RI, dan seluruh negara bagian sudah dilebur masuk ke dalam RI, kecuali hanya sisa negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur yang nantinya akan berkoalisi dengan RIS atau RIS. Memang dia merupakan bagian dari RIS, tapi saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa RIS terdiri dari dari negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur, kecuali Republik Maluku Selatan, karena Republik Maluku Selatan sudah diproklamirkan pada tanggal 25 April. Dan itu sebagai pihak yang pertama, dan RI yang sebenarnya dia juga merupakan negara bagian dalam RIS, tetapi karena presidennya satu, mereka buat apa saja, dan apa yang mereka buat pada saat itu melanggar hukum melanggar apa saja, itu dianggap wajar oleh mereka, itu oleh Soekarno, oleh bangsa Jawa pada saat itu, ya. Jadi RI yang tadinya negara bagian sudah terlepas dengan sendirinya tanpa sebab, tidak ada hukum yang menyatakan itu, tidak ada suatu sebab, tiba-tiba dia sudah lepas sendiri dari RIS. Ini kan atas kemauan sendiri, ya. Jadi makanya pembentukan NKRI itu berdasarkan RI yang sudah plus berdasarkan 13 negara bagian yang sudah masuk ke dalam RI itu sendiri, dan RIS yang sudah minus. Ini pokoknya sudah berantakan lah. Makanya peristiwa Andi Aziz ini sama saja dengan peristiwa Sultan Hamid yang ditangkap oleh karena Sultan Hamid memberikan pelaporan kepada Ratu Kerajaan Belanda tentang situasi hukum diputarbalikan dan hukum diinjak-injak oleh RIS, oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Dan dia punya nasib sama, dituduh memberontak dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan pada sesi yang ke-16 ini, pada episode yang ke-16. Kita lanjutkan surat tanggal 25 April 1954 pada ulang tahun yang keempat RMS, dan sehubungan dengan konferensi Jenewa mengenai Asia, Dr. Chris Mukil menyurat kepada konferensi itu, dan pada akhirnya itu saya masih ingat pada sesi ke-15 itu terakhir kata itu, kepercayaan pada tindakan konstruktif Anda selama konferensi ini. Jadi saya ulangi, sehingga perdamaian dan ketertiban dapat diperbaiki di bagian Asia Tenggara atas nama 2 juta rakyat Maluku Selatan,
beta menyatakan kepercayaan pada tindakan konstruktif Anda selama konferensi ini agar aspirasi rakyat Maluku Selatan yang berhak penuh akan menjadi kenyataan. Seram Tiang Bendera Mena Muria, Presiden Republik Maluku Selatan, Dr. CH.R. R.S. Somokil, 25 April 1954. Jadi Presiden RMS pada saat itu menghimbau untuk sidang di Jenewa itu supaya mereka benar-benar juga memperhatikan sisi daripada human right yang harus ditegakkan, dan proklamasi yang dilakukan oleh orang Maluku Selatan itu sah menurut hukum dan itu harus dikembalikan sesuai dengan hak self-determination, itu penentuan nasib sendiri yang sudah terdapat baik di dalam perjanjian Linggarjati sampai pun kepada konferensi meja bundar, dan itu harus ditaati oleh seluruh pihak tanpa kecuali. Soekarno bukan apa-apanya. Dia juga harus mentaati semua ini. Cuma karena pada saat itu memang orang yang bersenjata yang menang, dan pada saat itu komunikasi dengan PBB masih cukup jauh dan sulit dan sebagainya, transportasi juga sulit, sehingga apa yang dilakukan di wilayah timur ini, wilayah barat masih kurang begitu dapat mengambil aksi dengan segera. Jadi ya dilegal-legalkan saja pada saat itu. Oke. Kita lanjutkan. Pada tanggal 16 Juli 1954, pemimpin RMS menyurat ke Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mereka menyurat lagi. Dan pada bulan Desember 1955, Dr. J.P. Nikyulu sebagai wakil umum RMS mengusulkan perundingan damai tingkat internasional antara Republik Indonesia dan Republik Maluku Selatan. Dan pada tanggal 14 Februari 1957, pemimpin RMS mengirim petisi ke UNCI. Jadi, sudah lihat sini bahwa begitu banyak surat menyurat. Nah, pada saat itu masih surat menyurat yang bisa dilakukan yang agak lumayan lah. Pada awalnya baik UNCI maupun pemerintah Belanda serius di dalam melawan kebrutalan Republik Indonesia terhadap Republik Maluku Selatan. Namun beberapa waktu setelah itu terlihat bahwa Belanda dan UNCI mengabaikan tanggung jawab mereka. Padahal kedudukan mereka adalah seimbang dengan Republik Indonesia Serikat dalam rangka menyelesaikan tingkat akhir daripada kedaulatan RIS terhadap kependudukan wilayah di seluruh Indonesia, termasuk penyelesaian masalah RI dan RMS secara internasional, dan bukannya malah mengalah terhadap pembangkangan RI. Jadi, saudara-saudara lihat di sini bahwa UNCI dan pemerintah Belanda itu masih punya kedudukan yang sama, dan mereka punya hak untuk bertanggung jawab penuh kepada apa yang dilakukan oleh Soekarno, dan dia punya antek-antek itu sangat bertentangan dengan hukum apapun di dunia ini. Dan itu harus diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sampai kepada konferensi meja bundar. Karena semua pihak yang ada pada saat itu dikatakan bahwa di dalam konferensi meja bundar dibilang bahwa tingkat akhir atau final daripada negara RIS itu akan ditentukan dalam satu badan konstituante. Jadi, ya tapi itu hanya kata-kata. Namun Soekarno pada saat itu dia agresi militer. Oleh sebab itu saya bilang, dia bilang bahwa betul ada hukum, ada peraturan-peraturan, tapi jelas apa yang dikatakan Maukere itu benar. Siapa yang punya senjata dia yang menang, dia yang berkuasa. Dan pada saat itu Soekarno punya senjata. Karena dia presiden RIS, dia juga presiden RI. Dan apa saja yang dia bikin untuk RIS, untuk RI, apa saja yang dia buat untuk RI, dia merupakan personifikasi daripada RI. Oke, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena pertama, penyerahan kedaulatan seluruh Indonesia kepada RIS dengan bantuan UNCI bersifat internasional. Dan konsekuensi daripada itu adalah relevan secara internasional pula. Jadi, pada saat itu kan penyerahan kedaulatan itu bersifat internasional dan diserahkan kepada seluruh wilayah dari Sumatera sampai kepada Maluku, itu dalam bentuk federasi. Jadi, itu sifatnya internasional, dan apa yang terjadi di dalamnya, apa konflik, apakah perselisihan atau apapun, itu harus juga diselesaikan secara internasional. Oleh dan sebab itu, maka persoalan RMS adalah merupakan sengketa internasional yang harus diselesaikan pada tingkat internasional. Itu yang pertama. Dan yang kedua, UNCI dan Belanda masih terikat dan terhisap dalam tanggung jawab penyelesaian kedaulatan Republik Indonesia Serikat secara internasional, sesuai dengan kewajiban mereka yang tertera dalam ketetapan internasional, baik dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia sampai selesai, bahkan dalam penentuan nasib sendiri dengan rekomendasi UNCI dan
dengan kebebasan pendapat dan demokrasi pendapat daripada seluruh